ada mau membangun rencana IPA di Cendana, ada kapasitas 200 liter per detik. Mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kemudian dari bendungan, ya bendungan ini juga bendungan yang kita bangun di awal melalui pemerintah provinsi juga sekarang sudah menjadi proyek strategis nasional, Bendungan Marangkayu, yang saat ini sedang kita genjot juga untuk pembebasan lahannya. Walaupun secara teknis tubuh bendungan sudah jadi, sudah 95%, seharusnya sudah bisa berfungsi, hanya saja karena kendala pembebasan lahan sehingga untuk penggenangan itu masih belum bisa dilakukan. Saya rasa itu. Iya. Baik. Artinya memang sejumlah progres terus berjalan begitu Pak ya. Dan ini utamanya memang untuk kebutuhan masyarakat Kaltim begitu Pak ya. Iya, pastinya. Yang berada di sekitar lokasi pembangunan ya. Iya. Baik, saya ingin ke Pak, sebelum ke Pak Tamrin, saya ingin ke Pak Adam, anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur. Ya Pak Adam. Halo Pak Adam. Ya halo, ya. Siap. Pak Adam mungkin bisa disampaikan atau ditanggapi Pak, ini tadi progres yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas PUPR dan PERA, kegiatan pembangunan infrastruktur, ada jalan tadi, kemudian juga penyediaan air minum, termasuk juga pembangunan bendungan begitu. Bagaimana Bapak melihat progres sejauh ini dari pantauan langsung Pak? Ya, alhamdulillah yang pertama kita patut bersyukur karena beberapa hari lalu pemerintah sudah menyampaikan surat presiden bersama dengan draft Undang-Undang Ibu Kota Negara yang kurang lebih 35 bab kalau tidak salah ke DPR RI. Itu artinya bahwa titik dari seluruh rangkaian terutama suprastruktur berkaitan dengan landasan hukum untuk kita berbicara lebih jauh terutama dalam hal pengalokasian anggaran. Kita berharap kawan-kawan di DPR RI tidak terlalu lama untuk merampungkan draft ini lalu kemudian disahkan menjadi undang-undang. Karena terus terang sekian lama kita menunggu kepastian karena sebelumnya kita sudah pernah mendengar groundbreaking tahun 2020 lalu kemudian bergeser 2021 dan ternyata sampai sekarang memang belum. Apa yang disampaikan tadi Pak Kadis berkaitan dengan ketersediaan atau kesiapan kita menyambut dimulainya proses pembangunan yang panjang. Ini proyek besar yang wajib untuk didukung oleh siapapun. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur juga memiliki infrastruktur atau supporting berkaitan dengan IKN ini. Kita memiliki jalan tol, kita memiliki bandar udara, kita memiliki pelabuhan laut, baik itu pelabuhan laut untuk peti kemas maupun penumpang. Infrastruktur seperti ini adalah supporting utama, terutama dalam proses pembangunan nanti, di mana seluruh logistik harus didaratkan mendekati titik inti ibu kota. Apalagi jembatan Pulau Balang, mudah-mudahan Pak Kadis, proses pembahasan lahan ini untuk jalan pendekat sisi Balikpapan yang memang belum tuntas. Kita berharap tahun ini sampai Desember clear, lalu kemudian proses pembangunannya 2022 dimulai, karena ini juga akan menjadi alur utama distribusi logistik lewat laut ke ibu kota negara. Kemudian Pak Kadis juga menyampaikan beberapa infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih, itu juga harus sejak sekarang dimulai sebelum semua seperti rencana awal semester 1 2024 dimulai pemindahan pertama pusat pemerintahan dari DKI ke Kalimantan Timur. Nah, sambil menunggu proses pembahasan di DPR RI, karena kita tahu mulai ada wacana tentang model pemerintahannya,
ibu kota negara nanti kemungkinan besar tidak dipimpin oleh gubernur, tidak memiliki anggota DPRD provinsi, tapi sebuah badan otorita kira-kira seperti itu yang ditunjuk langsung oleh presiden dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Mungkin posisinya setingkat menteri, dipilih dan diberhentikan setiap 5 tahun. Nah, hal seperti ini kan sudah pasti kita menunggu. Kemudian selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sedang merevisi RT/RW. Semua akan berubah, RT/RW kita, termasuk juga rencana tata ruang wilayah jangka panjang akan berubah karena berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini. Kita berharap Pak Kadis dan seluruh masyarakat Balikpapan berharap, Kalimantan Timur berharap bahwa semua kegiatan ini harus memang bersumber pendanaannya dari pusat. Jangan ada pembiayaan yang dibebankan kepada provinsi. Termasuk juga apa yang disampaikan tadi Pak Kadis, jalan-jalan nasional yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang kurang lebih 800 km itu juga otomatis akan menjadi tanggung jawab APBN, tapi sejak sekarang sudah direncanakan bagaimana membuat sebuah perencanaan, terutama dalam hal penyiapan jalan-jalan yang menuju ke ibu kota. Saya dapat informasi waktu Bapak Presiden meresmikan jalan tol seksi 1 dan 5, nanti akan ada sudetan di antara ruas Karangjoang ke Samboja, kira-kira di kilometer 26 atau 28, ada sudetan yang menuju ke arah ibu kota kurang lebih 40 km. Nah, mungkin nanti Pak Kadis bisa menjelaskan progresnya seperti apa, perencanaannya seperti apa, sehingga fungsi tol ini benar-benar bisa mendukung kehadiran ibu kota nanti. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Tamrin kemudian. Pak